Mbah Kakung. Rumah Mbah Kakung, ayah dari ayahku, ada di daerah terpencil. Meski jaraknya tidak terlalu jauh dari kota, namun rumah Mbah Kakung dikelilingi hutan dan sawah. Tetangga sekitar juga tidak terlalu banyak, karena masing-masing rumah punya halaman dan pekarangan yang luas. Jadi perumahan di daerah Mbah Kakung jaraknya cukup renggang-renggang. Aku dan ibu ayahku tinggal di rumah Mbah Kakung, rumah model lama dengan bangunan tinggi dan banyak kamar. Total ada 6 kamar di rumah Mbah Kakung. Yang pertama adalah kamar Mbah Kakung yang ada di ruangan paling depan dekat ruang tamu. Yang kedua, ada ruangan yang digunakan untuk saudara menginap. Dan yang ketiga, ada kamar saudara laki-laki ayah yang masih lajang. Juga di kamar keempat yang didiami oleh saudara perempuan ayah yang masih lajang juga. Keempat kamar itu berada di bagian depan rumah. Sedangkan kamar terbesar, yaitu kamar yang ditempati aku, ayah, dan ibu, sementara rumah kami direnovasi. Yang keenam adalah kamar Mbah Putri atau nenek yang tidur bersama cucu laki-laki dari saudara tua ayah yang lebih dulu menikah. Kadang juga ada beberapa cucu yang menginap dan tidur bersama Mbah Putri. Keluarga kami adalah keluarga yang bahagia dan tidak kekurangan. Rumah Mbah Kakung juga cukup bagus dibandingkan beberapa tetangga sekitar yang rumahnya hanya terbuat dari kayu anyaman bambu. Namun, rumah Mbah Kakung menyimpan cerita yang tidak biasa. Tepatnya, jika malam mulai datang. Ibuku dan aku sering terbangun di tengah malam dan mendengar suara gamelan Jawa. Walaupun memang biasanya ada beberapa acara wayang semalam suntuk, namun kami sering mendengar bahkan saat tidak ada acara wayang apapun. Awalnya ibuku tidak terlalu mempedulikannya, apalagi saat pagi ia bertanya kepada Mbah Putri, apakah ia mendengar suara wayang semalam. Mbah Putri selalu menjawab, memang ada wayang. Namun sebaliknya, tetangga bilang tidak ada wayang apapun belakangan ini. Walau cukup mengganggu, namun ibuku tidak terlalu mempedulikannya. Tapi semakin lama hal-hal aneh kian bertambah. Malam itu saat semua sudah tidur, ibu terbangun dan membuatku juga ikut terbangun. Ibu berbisik, "Apa kakak dengar sesuatu?" dengan suaranya yang pelan di telingaku. "Ada langkah kaki, Bu. Siapa malam-malam begini? Apa tante atau om yang belum tidur?" tanyaku dengan suara yang juga pelan. "Shh, itu bukan tante maupun om," bisik ibuku lagi. "Lalu siapa, Bu?" Aku mulai penasaran. Ibu lalu mendekapku. "Kita tidur saja, Kak." Paginya, kami terbangun saat subuh. Kami mendengar suara Mbah Putri menimba air di sumur dan mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Ibu tidak menanyakan apapun kepada Mbah Putri. Setelah sholat, ibu membantu Mbah Putri dan memasak sarapan di dapur. Dapur Mbah Putri masih tradisional, masih menggunakan tungku dan kayu bakar, meskipun Mbah Putri punya kompor gas. Ibuku yang merupakan ibu rumah tangga langsung terlarut dalam pekerjaan rumah tangga dan melupakan suara-suara yang didengar semalam. Namun, malam berikutnya ibu kembali terbangun dan mendengar suara orang menimba air. Suara tambang dan roda penimba yang berdecit karena menahan beban air dalam ember. Suara itu cukup memekakan telinga karena jarak dari sumur ke kamar kami cukup dekat. Aku pun terbangun juga dan melihat ibuku terjaga dengan mata yang setengah melotot. "Ibu, ada apa?"
Saat itu aku masih berusia 5 tahun dan masih belum bisa menafsirkan kecemasan di mata ibuku. "Kakak dengar suara orang menimba air?" tanya ibuku pelan. Aku mengangguk. Karena penasaran, ibu membangunkan ayah dan bertanya, apakah ayah mendengar suara orang menimba air? Namun ayah menjawab setengah hati dan mengatakan bahwa ia tidak mendengar apapun. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan tidur. Setiap hari terang, kami menjalani kehidupan seperti biasa kembali. Namun ketika malam datang, ibu makin merasa gelisah. Malam itu kami kembali mendengar suara seperti orang menimba air. Kebetulan aku ingin buang air kecil. Aku pun meminta ayah menemaniku ke sumur. Setelah kembali ke kamar, aku berbisik pada ibuku bahwa ibu tidak perlu cemas karena aku tidak melihat siapapun di sumur. Ibuku terlihat gusar dan memintaku untuk tidak memikirkannya. Mungkin itu hanya hayalan ibuku saja, atau mungkin itu hanya suara-suara dari tetangga. Esok harinya, ibuku meyakinkan diri bahwa suara itu hanyalah kebetulan saja atau memang benar-benar suara hayalan. Karena memang setiap pagi kami selalu mendengarkan suara Mbah Putri dan juga Mbah Kakung yang menimba air. Jadi, mungkin saja suara itu terbawa sampai malam dan terbayang-bayang dalam pikiran kami. Seperti biasa, pagi itu ibu membantu Mbah Putri. Karena beliau harus ke pasar, akhirnya ibu yang mengerjakan semua pekerjaan dapur. Mulai dari menampi beras, memasak nasi, dan juga memasak lauk pauk. Ibuku pandai memasak, karena itu keluarga suka masakan ibu. Malam itu, ibuku sudah merasa terbiasa dengan suara orang yang seperti menimba air. Ia bertekad untuk tidak takut. Biar bagaimanapun, suara itu hanyalah suara biasa dan tidak terlalu mengganggu. Namun kali ini kami terbangun di tengah malam bersamaan. Dan suara yang pertama kami dengar adalah suara orang menampi beras. Suara itu cukup mengganggu karena sedikit berisik. Lalu dilanjutkan dengan suara gaduh di dapur seperti orang yang sedang bersiap-siap memasak. Suara dentingan panci, suara kayu bakar, dan suara orang meniup api. Ibuku merasa ini sudah tidak masuk akal. Kenapa ada suara-suara seperti itu di saat semua orang sudah tidur? Ataukah hayalannya makin parah? Akhirnya ibuku memutuskan untuk keluar mengecek langsung apa yang ada di dalam dapur. Ibuku bersiap-siap bangun dari kasur dan merapatkan sweater yang dia pakai. Aku merengek minta ikut. Walaupun ibu melarang, akhirnya ibu mengiyakan karena ibu juga sedikit takut. Ibu menggendongku. Namun, tepat berada di depan pintu, ibu mendengarkan suara langkah kaki lalu lalang di depan kamar kami. Suara itu membuat ibu semakin gusar. Dan dengan pelan ibu menurunkanku dari gendongan. Ia berlutut di depanku dan berbisik, "Apa kakak dengar suara langkah kaki?" Aku mengangguk tajam. Suara langkah kaki itu kembali datang dan pergi. Datang dari arah dapur dan berhenti di meja makan yang melewati kamar kami. Lalu kembali lagi ke dapur selama beberapa kali sebelum menghilang. Kami sudah beberapa menit terdiam berdiri di depan pintu kamar, sementara ayah kami tertidur pulas. Ketika ibu mengetuk kenop pintu, suara langkah kaki kembali datang. Ibu menjadi ragu. Apakah ia harus keluar atau tidak? Di sisi lain, ia merasa sangat takut.
Tapi di sisi lain, ia juga merasa sangat penasaran. Akhirnya ibu memutuskan untuk merangkak dan melihat di sela bawah pintu yang memiliki rongga 5 cm. Aku mengikuti ibu, mencoba melihat dari celah bawah pintu apakah ada kaki yang berlalu lalang. Di situ kami pasti bisa mengenali kaki siapa yang sedang berjalan. Kami menunggu langkah kaki mendekat. Namun saat sudah sangat dekat dengan pintu, suara langkah kaki terhenti. Hening. Namun kami terus menunggu, hingga sebuah benturan keras di pintu membuat kami terperanjat. Dan sehelai kain putih terasa menyapu kami diiringi cahaya kilat yang membutakan mata. Setelah itu, kami tidak ingat lagi apa yang terjadi. Kami terbangun di pagi hari, di atas kasur, dan semua terlihat normal. Hanya ibu dan aku merasa gelisah sepanjang hari, dan akhirnya sore itu juga ibuku membawaku ke terminal untuk menaiki sebuah bus besar. Ibuku membawa banyak pakaian di dalam koper, dan ibuku memangkuku yang sudah cukup besar untuk dipangku di dalam bus. Ibu mendekapku dengan sangat erat. Tubuhnya gemetar, dan dia berbisik di telingaku, "Kakak, kita akan tinggal di rumah nenek di Jakarta. Di sana gak akan ada yang ganggu kita. Gak akan ada suara-suara aneh malam-malam." Begitulah ibuku mencoba melarikan diri. Tanpa sadar, apa yang ada di rumah Mbah Kakung juga bisa berpindah mengikuti kami.